Shalom, salam damai sejahtera dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di program Renungan Pagi Gereja Maksudnya ke-7 Jemaat Argapura. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020. Judul renungan kita adalah Gabungan Keadilan dan Kemurahan. Baik, sebelum kita lanjut saudara, mari kita satu di dalam doa. Bapa Semawi yang bertata dalam kerajaan surga, pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan melalui renungan pagi pada hari ini. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami agar kami dapat mengerti akan pelajaran, bahkan tulisan-tulisan yang ditulis oleh Nyonya White menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar doa kami. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat kita terdapat di dalam Ibrani 9 ayat 3 dan 4. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian. Pada pagi hari ini, renungan kita diambil dari buku Alfa dan Omega jilid 8 halaman 434-435. Baik, kita ikuti catatannya. Jadi demikianlah mereka yang mempelajari pelajaran ini menemukan bukti yang tidak bisa dibantah mengenai adanya tempat kudus di surga. Musa membangun tempat kudus di dunia ini menurut pola yang ditunjukkan kepadanya. Rasul Paulus mengajarkan bahwa pola itulah tempat kudus yang sebenarnya, yaitu yang di surga. Dan Rasul Yohanes menyaksikan bahwa ia melihatnya di surga. Jadi jelas bagi kita, tempat kudus yang ada di surga yang digambarkan oleh Musa setelah dia mendapatkan firman kepada dia merupakan pola atau fotokopinya atau gambaran yang semestinya atau apa yang ada di surga, itulah yang dibuat oleh Musa waktu dia ada di dunia ini. Dan juga Rasul Paulus menyatakan bahwa pola itulah tempat kudus yang sebenarnya. Rasul Yohanes bilang bahwa itu dia melihat ada di kerajaan surga. Di dalam bait suci surga, tempat tinggal Allah, takhtanya didirikan dalam kebenaran dan keadilan. Di bilik yang maha suci, ia melihat hukumnya sebagai ukuran kebenaran dengan mana semua umat manusia diuji. Tabut tempat menyimpan loloh hukum itu ditutupi dengan tutup pendamaian. Di hadirat inilah Kristus mengadakan permohonan melalui darahnya demi orang-orang berdosa. Puji Tuhan saudara, kita sebagai pengikut Kristus, ada Yesus yang menjadi pengantara bagi kita saat ini. Dia ada di surga. Apabila kita datang mengaku dosa-dosa kita, maka dia akan mendengarkan. Oleh karena itu dia sementara berada di kerajaan surga untuk menjadi pengantara bagi kita, sehingga dosa-dosa kita diampuni. Dengan demikian dikatakan bahwa dilambangkan gabungan keadilan dan kemurahan dalam rencana penebusan manusia. Hanya hikmat yang tanpa batas saja yang dapat merancangnya, dan kuasa yang tak terbatas yang dapat mewujudkannya. Gabungan inilah yang memenuhi semua surga dengan kekaguman dan rasa hormat. Sekali lagi, gabunganlah inilah yang memenuhi semua surga dengan kekaguman dan rasa hormat. Kenapa? Karena ada keadilan dan kemurahan yang Yesus sudah merancangkannya untuk kita semua. Kerup di tempat kudus duniawi yang memandang dengan rasa hormat ketutup pendamaian itu melambangkan perhatian seluruh warga seluruh surga mengenai pekerjaan penebusan manusia.
Inilah rahasia kemurahan yang ingin dilihat oleh malaikat-malaikat. Bahwa Allah dapat berlaku adil sementara Ia membenarkan orang-orang berdosa yang bertobat dan memperbarui pergaulannya dengan manusia yang sudah jatuh. Bahwa Kristus dapat merendahkan dirinya untuk mengangkat orang-orang yang tak terhitung banyaknya dari jurang kebinasaan dan memakaikan kepada mereka jubah kebenarannya sendiri untuk dipersatukan dengan malaikat-malaikat yang tidak pernah jatuh dan untuk tinggal selamanya di hadirat Allah. Saudara yang kekasih, kalau kita dengar dengan seksama akan kutipan ini, sangat menggugah hati kita. Dan itu juga akan menguatkan iman kita. Kita bersyukur oleh karena Yesus sudah mati bagi kita. Yesus sudah menebus akan dosa-dosa kita. Dan sampai saat ini Dia masih tetap bekerja di dalam kerajaan surga untuk menerima kita, untuk membenarkan orang-orang berdosa yang bertobat, yang mau meninggalkan segala kejahatannya atau meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Pekerjaan Kristus sebagai pengantara. Manusia dinyatakan dalam nubuatan Nabi Zakaria mengenai Dia yang bernama Tunas. Nabi itu berkata, Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan, dan Dialah yang akan mendapat keagungan dan duduk memerintah di atas taktanya atau takhta Bapaknya. Di sebelah kanannya akan ada imam. Ia akan menjadi imam di takhtanya, dan permufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Di dalam Zakaria 6 ayat 13. Inilah pekerjaan pengantaran, pekerjaan Kristus sebagai pengantara yang luar biasa. Bagaimana Nabi Zakaria menubuatkan. Dia adalah Tunas yang duduk bersama-sama atau memerintah di atas takhtanya atau di atas takhta Bapa surgawi. Di dalam Efesus 2 ayat 20 sampai 22, Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan, dan oleh pengorbanan dan pengantaranya Kristus adalah fondasi dan pembangun gereja Allah. Rasul Paulus menunjukkan kepadanya sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga, katanya, turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Jadi saudara, pagi hari ini saya mengajak bagi kita, marilah kita mendirikan bait Tuhan di dalam hati kita masing-masing. Apabila bait Tuhan atau Tuhan hadir melalui kita, melalui Roh-Nya, maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan seperti Yesus. Sehingga semua pencobaan-pencobaan atau ada upaya-upaya setan mau menjatuhkan kita ke dalam dosa, kita akan bisa menangkalnya. Kita akan dimenangkan atau dimampukan untuk dimenangkan. Karena apa saudara? Karena kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam Dia. Oleh karena kita akan turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Kiranya Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini, di dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita sepanjang hari ini. Segala aktivitas kita percaya bahwa Tuhan yang menolong kita, yang memampukan kita semua menghadapi semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita pada pagi hari ini. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami bersyukur memuliakan nama-Mu. Oleh karena firman Tuhan yang begitu indah. Ada kekuatan iman yang menjadi bagian bagi kami. Oleh karena di surga ada gabungan keadilan dan kemurahan yang Tuhan mau berikan bagi kami. Walaupun kami sebagai manusia penuh salah dan dosa. Tetapi apabila kami datang kepadamu, Engkau Yesus sebagai pengantara kami,
yang berada di dalam kerajaan surga, yang berada di bilik yang maha kudus, yang mau mendengar akan dosa-dosa kami dan pengampuan kami. Apabila kami mau meninggalkan dan mau bertobat, Engkau akan menerimanya. Kami rindu dalam kehidupan kami sehari-hari juga. Engkau mau berdiam di dalam kehidupan kami. Oleh karena kuasa Roh Kudus-Mu, kami mau menjadikan tubuh kami sebagai bait Tuhan atau sebagai bait Roh Kudus. Tuhan di surga berkati dan lindungi sepanjang hari ini dalam kegiatan kami. Jauhkan bagi kami mara bahaya, sakit, penyakit, kecelakaan. Orang yang berniat jahat Tuhan singkirkan daripada kami. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Engkau mendengar dan mengampuni dosa kami. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.